Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dwi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemindah bukuan. Kawan pajak, barangkali ada terjadi suatu proses salah bayar atau salah setor seperti itu, maka diperlukan pemindah bukuan. Jadi pemindah bukuan itu adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Nah, tentu kawan pajak bertanya, apa saja yang jadi penyebab PBK atau pemindah bukuan itu? Bisa jadi salah satunya adalah kesalahan dalam data pembayaran SSP, BPN, atau SSPCP oleh wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lain berupa isian NPWP atau nama, NOP atau letak objek pajak, kode akun pajak atau kode jenis setoran, masa dan tahun pajak, nomor ketetapan, dan atau jumlah pembayaran pajak. Kemudian kesalahan berikutnya bisa jadi juga kesalahan perekaman bukti bayar yang dilakukan bank persepsi atau pos. Kemudian kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindah bukuan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kemudian kesalahan bisa juga terjadi karena pemecahan bukti bayar atau bukti pemindah bukuan menjadi beberapa jenis pajak, wajib pajak, dan atau objek PBB. Bisa juga kesalahan karena jumlah pembayaran lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang. Atau kesalahan lain dikarenakan sebab lain yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kawan pajak pasti bertanya, siapa yang mengajukan permohonan pemindah bukuan itu? Kita lihat karena sebab pemindah bukuannya apa, kemudian pihak yang boleh mengajukan itu siapa. Kita lihat satu-satu yuk. Yang pertama, karena kesalahan pembayaran atau penyetoran, itu pihak yang mengajukan, mohon maaf saya ulang, itu pihak yang mengajukan yaitu wajib pajak penyetor. Kemudian untuk kesalahan perekaman bukti pemindah bukuan, pihak yang mengajukan bisa secara jabatan oleh petugas maupun atas permohonan wajib pajak. Kemudian pemindah bukuan atas NPWP cabang yang telah dihapus, pihak yang mengajukan adalah wajib pajak pusat. Kemudian sebab pemindah bukuan karena PBK, pemindah bukuan atas NPWP yang melakukan merger atau penggabungan usaha. Pihak yang mengajukan adalah pihak yang menerima merger atau entitas baru hasil merger. Nah, bagaimana proses pengajuannya? Jadi, surat permohonan pemindah bukuan disampaikan ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak, tempat pembayaran diadministrasikan dengan lampiran asli bukti bayar atau bukti pemindah bukuan. Kemudian asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan bank persepsi atau pos. Ini jika pemindah bukuan karena kesalahan perekaman bank persepsi atau pos. Kemudian asli dokumen pemberitahuan cukai atau pabean impor. Ini jika pemindah bukuan diajukan atas SSPCP. Kemudian fotokopi KTP penyetor atau penerima pemindah bukuan. Ini jika pemindah bukuan diajukan atas bukti bayar wajib pajak non-NPWP. Kemudian fotokopi identitas wakil badan. Ini dalam hal penyetor merupakan NPWP badan. Kemudian ini yang penting, surat pernyataan bermeterai dari pihak penyetor bahwa pembayaran tersebut bukan untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindah bukukan.
ini dalam hal jika nama dan NPWP pemohon berbeda dengan tujuan PBK. Tentunya atas pemberlakuan itu bisa dikabulkan atau bisa juga ditolak oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan bukti pemberlakuan tidak dapat dilakukan dalam hal yang pertama, pembayaran telah dikreditkan atau diperhitungkan dalam SPT, STP, SKP, SPPT, PIB, dokumen cukai, atau surat tagihan atau penetapan. Yang kedua, SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 8 Undang-Undang PPN. Yang ketiga, PBK ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Atau yang keempat, PBK atau pemberlakuan ke pelunasan bea materai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai digital. Kan pajak tentu bertanya, prosesnya berapa lama? Jadi jangka waktu penyelesaian pemberlakuan ini paling lama 30 hari. Bisa dipahami? Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kon pajak, kami harapkan tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat, tetap sehat. Semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.